kekhawatiran saya yang paling dalam ketika para investor dari mana-mana datang dan akhirnya mereka yang menikmati kemajuan Samosir itu yang paling saya takuti. Memperingati 20 tahun Kabupaten Samosir, Yayasan Pusuk Buhit bekerja sama dengan Green Berita menggelar diskusi publik dengan topik refleksi 20 tahun Kabupaten Samosir, apa yang telah digapai. Diskusi publik yang dimoderatori oleh Fernando Sitanggang dari Samosir Green digelar di Sharon Resto Cafe and Hotel Said Nihuta, Pangururan, Kabupaten Samosir. Kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, yaitu Abang Pendeta Komar Utuh, yang merupakan Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia. Dan sebenarnya beliau berkat dari Jakarta, tapi hari ini kebetulan ke Samosir ya, dan berkenan hadir di kegiatan ini. Bang Komar, hari ini kita sedang melakukan refleksi 20 tahun Kabupaten Samosir dalam rangka 20 tahun Kabupaten Samosir berdiri sejak tahun 2004. Nah, sedikit saja Bang, sudah berlangsung dari tadi. Sedikit mungkin dari Abang, apa yang menjadi pemikiran refleksi dari seorang Komar Utuh tentang Kabupaten kita, Bunda Pasuki kita cintai ini Bang. Silakan Bang. Terima kasih Pak Nando Tanggang, Pak Effendi Naibawa yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur sekali bisa hadir pada saat ini dan terima kasih atas kesempatan ini. Saya kebetulan sobat lama Pak Tanggang dan juga Pak Effendi, dan beliau informasikan ada pertemuan hari ini, dan saya katakan kebetulan saya lagi di Parapat dan acara kami selesai tadi pagi ya, saya sempatkan berkunjung sebagai wujud kecintaan saya sesungguhnya kepada tanah Batak, di mana Samosir adalah bagian dari tanah Batak, dan bahkan boleh dikata ya Pusuk Buhit ini, Samosir ini adalah asal kita orang Batak. Saya sendiri marga Gultom, walaupun kampung halaman saya di Pangaribuan, tapi kami kan datang dari Sitamiang. Jadi ya, bagaimanapun Samosir adalah juga bagian dari leluhur saya. Nah, karena kecintaan terhadap Samosir inilah saya kira kita perlu bergandengan tangan dengan semua elemen bangsa untuk membangun kampung halaman kita Samosir ini. Ya, banyak sudah kesaksian tentang Samosir, Naum Situmorang dan lain-lain seniman kita, Sitor Situmorang, banyak sudah berkisah tentang Samosir, Samosir Nauli, Samosir yang subur dan sebagainya. Tapi kita harus akui bahwa dibandingkan dengan daerah-daerah lain sekarang ini, rasa-rasanya kita nggak bergerak jauh gitu. Malah jangan-jangan keindahan yang disebutkan oleh Sitor atau Naum itu makin lama makin hilang gitu. Dan tentu ini membutuhkan kepedulian tersendiri dari kita semua. Di sisi lain, daerah-daerah lain berkembang sebegitu pesat, termasuk daerah-daerah wisata juga. Dan saya melihat 10 tahun terakhir memang pembangunan fisik di Samosir agak lumayan. Saya katakan agak lumayan, saya tidak berani mengatakan maju karena dibandingkan daerah lain belum juga gitu. Jadi belum maksimal, jadi agak lumayan. Tapi kekhawatiran saya yang paling dalam adalah ketika para investor dari mana-mana datang dan akhirnya mereka yang menikmati kemajuan Samosir itu yang paling saya takuti. Nah, bagaimana ini kita hadapi? Nggak bisa ini kita hanya bertopang dagu dan menyesali diri atau mengutuk keadaan. Harus ada saya kira terobosan-terobosan. Banyak daerah-daerah di Indonesia ini yang mengembangkan apa yang disebut dengan alternatif tourism, ekotourism. Mungkin kita mesti di situ, karena dengan alternatif tourism, ekotourism itu yang berdiri paling depan itu masyarakat setempat, penduduk. Nggak butuh modal banyak, tapi diorganisir sebegitu rupa, lalu dipersiapkan masyarakatnya untuk itu. Saya kira Samosir, saya nggak punya keahlian memetakan ekonomi, tapi saya duga di masa depan Samosir mesti mengandalkan pariwisata ketimbang pertanian dan lain. Tambang kan tidak ada di Samosir. Jadi menurut saya
wisata ini yang harus kita andalkan. Saya nggak terlalu percaya dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemerintah pusat. Saya nggak terlalu percaya bahwa mereka care dengan nasib masyarakat gitu. Nasib investor ya sudah pasti, tapi kalau nasib masyarakat saya nggak terlalu yakin. Nah, di sini kita menurut saya, kalau hanya mengandalkan pemerintah nggak bisa, kita harus ikut ambil. Bahkan bila kita memelopori dan pemerintah mendukung gitu. Jadi jangan pemerintah yang paling depan, lalu kita yang ikut di belakang. Mesti dibalik keadaan ini. Kalau nggak percaya deh, para orang luar nanti yang menikmati Samosir. Makasih. Saya kira itu, dan selamat kepada Yayasan Pusuk Buhit, selamat kepada masyarakat Samosir yang merayakan 20 tahun menjadi kabupaten. Sebagai ketua PGI, bagaimana Abang melihat gereja bisa mendorong perkembangan pariwisata dan juga perkembangan pariwisata di Kabupaten Samosir? Kemarin ada hal yang menarik ya, saya belum kirim sama Abang nih. Gereja KBP Distrik 7 mengembangkan kebun anggur pertama di Kabupaten Samosir, bahkan yang pertama di Kabupaten Toba, bahkan Sumatera Utara mungkin. Nah, bagaimana gereja mendorong masyarakat untuk bisa menjadikan masyarakat itu bukan jadi objek, tapi jadi subjek dalam pariwisata di Kabupaten Toba, khususnya Kabupaten Samosir? Ya, saya pendeta HKBP, jadi saya hanya bisa bicara tentang HKBP. HKBP udah terlalu besar, dan sebegitu besarnya sampai untuk menata yang di dalam dirinya sendiri juga udah sulit gitu. Kebetulan preses kita di Samosir ini saya kenal baik, preses Rein Justin Kultom. Sejauh pengenalan saya kepada beliau orang yang terbuka terhadap ide-ide pembaruan gereja. Beliau juga orang yang punya pengalaman bagaimana menampilkan wajah gereja dalam realitas sosial. Nah, tinggal kita aja sekarang bisa nggak mengajak beliau berkolaborasi. Kalau HKBP secara umum ya masih butuh waktu lama untuk mengajak. Mestinya kan gereja harus mempersiapkan masyarakatnya, warganya untuk menjadi pelopor dalam pemberdayaan ekonomi. Tapi itu tadi yang saya bilang, gereja HKBP masih sibuk dengan urusan sinode, urusan pemilihan eporus, urusan penempatan pendeta, yang itu masih sibuk dengan itu, sehingga pemberdayaan warga, pemberdayaan ekonomi kurang mendapat perhatian. Tapi dengan preses kita di Samosir ini, bukan karena Marga Gultom, saya sejauh pengenalan saya terhadap beliau, memang beliau punya perhatian, punya komitmen untuk itu gitu. Jadi kalau Yayasan Pusuk Buhit bisa mengajak beliau kerjasama, saya kira banyak, jaringan beliau juga lumayan. Ya, saya kira siap atau tidak siap gereja, mari kita bersama, bergandengan tangan. Saya kebetulan pengurus di KSPPM, ya juga teman lama. Kami juga punya sopo wilayah di Pangururan ini. Ada staf kami 2 orang juga di sini. Kami siap dengan Yayasan Pusuk Buhit untuk bekerja sama apa yang bisa kita kerjakan. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bang Komar Gultom, seorang tokoh dan masyarakat Batak yang aktif di gereja dan dipercaya menjadi ketua umum Persatuan Gereja Indonesia seluruh Indonesia, dan punya low profil yang sangat baik dan selalu merakyat walaupun beliau sudah jadi bagian dari tokoh nasional. Baik, langsung saja mungkin closing statement dari Yayasan Pusuk Buhit yang menyelenggarakan kegiatan ini. Silakan Bang Benny Nemaho. Baiklah, tapi yang pertama mengucapkan terima kasih lah kepada kita semuanya, khususnya kepada Pendeta Komar Gultom dan Ibu Rotua yang baru datang. Kalau mau buat stola dibagi-bagi aja kan gitu. Kemudian mudah-mudahan rekaman ini atau hasil usul saran kita semuanya itu didengar oleh Bupati, Pendeta Gultom dan seluruh stafnya. Malah tambahan usul, apakah masih terus dipertahankan kita ini negeri indah kepingan surga kan gitu, apa belum perlu diganti kan gitu. Nah kemudian jeritan dari si Hotang yang kena banjir bandang itu supaya direalisasi lah, artinya jangan ada bandang lagi lah. Apa sih susahnya meminta supaya TPL tidak ada di tele itu
kan begitu. Nah kemudian kantor bupati kita di sini itu satu di utara, satu di selatan. Maunya gabung aja lah, pindahlah kantor bupati itu ke mana, ke Parbaba. Malah di Parbaba kok berdiri kantor-kantor yang lain. Tapi kita juga sangat berterima kasih Pengadilan Negeri Pangururan akan berdiri di Samosir ini. Nah cuma ya itu tadilah, makanya kantornya pindah ke Parbaba. Nah kemudian kami setiap bulan itu bersih-bersih Danau Toba ya, seperti inilah Eceng Gondok ini ya kan. Nah saya kira ikutlah Pemkab ini supaya membersihkannya, apakah misalnya setiap Jumat apa namanya bersih-bersih. Dan kearifan lokal itu juga harus ada dengan menghidupkan ulu balang. Di Bali itu ada pecalang. Nah kalau kepolisian Polres itu merasa kurang aparat, itu sebenarnya bisa dibantu oleh ulu balang, diberdayakan. Latihannya di Polres, honornya dari APBD. Nah yang terakhir, bagaimana supaya Samosir ini betul-betul dikunjungi orang, itu membuat acara itu dinas pariwisata itu jangan ujuk-ujuk gitu. Ada juga powerboat apa segala ya kan. Pokoknya dibuat rutin dia. Jadi core event di Samosir ini, misalnya Festival Tanah Pongo dan lain sebagainya. Dan 7 Januari itu sebagai hari lahir Samosir kita ini, tanggal 7 lah diperingati. Bukan besok 26-27 pesta rakyat, sebulan itu. Sebenarnya ya kalau saya ulang tahunnya tanggal 7 ya tanggal 7 lah. Indonesia 17 Agustus ya 17 Agustus. Nah selain paripurna di Dewan sana, ya sudah dibuat peringatan. Nah apa sih dilewat-lewatkan? Nah saya kira itu iya, makanya kita mintalah. Nah kalau bupati atau Pemkab tidak mampu, ya udahlah kita aja yang merayakan setiap tanggal 7. Saya kira begitu. Apalagi kalau saya, orang mau memilih saya jadi bupati independen, kan begitu ya kan? Masuk. Oke lah. Jadi sekali lagi terima kasih, dan khususnya kepada Pak Anto Setanggang di sini, jauh-jauh dari Brastagi, tapi karena kampungnya dia ini dibangunnya, iya, Saron Resto Cafe, homestay. Jadi kalau Pak Pendeta juga mau tidur di situ, entah apa namanya, ada 4 kamar itu, ya bisa kita lapor sama ownernya. Baik kok, penampilan aja yang seperti apa, kayak orangnya baik. Oke, sekali lagi terima kasih kepada kita semuanya. Horas. Baik, demikian tadi pemaparan dari seluruh kita yang ada di sini. Mungkin banyak sekali yang ingin kita sampaikan, tapi karena waktu terbatas ini mungkin juga tayangannya mungkin harus kita pisah ini. Kita belah dua supaya orang tidak bosan menontonnya. Namun intinya mau saya sampaikan bahwa inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran dari para tokoh-tokoh, baik tokoh di Samosir, Bang Peni Nebao, Bastian Simbolon, dan juga Bang Naris Tanggang, dan juga Tulang Nebao 2 hadir di sini, maupun teman-teman dari Provinsi Sumatera Utara, dari Osor Limbong dan Abang Lai Samosir dan Lai Pandiangan, dan juga terutama dari tokoh nasional yaitu Bang Komar Gultum. Satu hal yang mau saya sampaikan terkait tentang lingkungan, bahwa dari mulai pemerintahan sebelumnya juga kabupaten ini masih hanya kalau ada bencana alam masih hanya memperbaiki simptomnya saja. Bila ada bencana alam masih hanya memperbaiki rusak jalan, rusak sekolah, tetapi tidak mengobati langsung sumber penyakitnya, yaitu adanya perusakan lingkungan di kawasan hutan tele yang itu yang selalu yang menjadi penyebab dari bencana alam di Samosir. Karenanya kami berharap Pemkab Samosir, boleh dong moderator juga memberikan rekomendasi ya, berharap Pemkab Samosir bukan mengobati simptomnya, bukan hanya mengobati, itu baik, perbaiki sekolahnya, diperbaiki jalannya, tetapi sumber bencananya adalah kerusakan hutan tele yang harus segera dicegah dan diperbaiki. Saya kira itu. Terima kasih buat semuanya teman-teman narasumber hari ini. Mohon maaf kalaupun tidak ada narasumber, minimal upah kita besar di surga ya. Ya, terima kasih. Dan jangan lupa kita di sini kita makan siang yang langsung
disediakan oleh Bang Anto Sitanggang dari Sawan Resto Cafe. Terima kasih Abang Anda seadanya, tetapi nikmatnya luar biasa Bang. Baik, terima kasih semuanya. Saya Fernando Sitanggang, Green Berita TV Horas. Baik, terima kasih.